saja untuk membedakannya puasa sebelumnya dan setelahnya. Maka yang paling afdal adalah 9, 10, 11. Tapi kalau tak sanggup 2 hari saja, 9, 10. Tak juga sanggup sehari pun jadi tak 10 saja. Tapi itu tadi afdal. 9, 10. Apalah amalannya? Puasa. Tak sanggup puasa, memperbanyak sholat sunnah, sholat duha, sholat isyraq, sholat awwabin, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Memang sholat ba'diyah biasa itu motivasi awal yang selama ini malas-malas, ini kasih starting pointnya dari situ. Tahajud, witir, sholat hajat, sholat potong, sholat sunnah tasbih, memperbanyak baca Quran. Biasa baca Quran sedikit, baca sejuz, 2 juz, memperbanyak zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sholawat, zikir, istighfar, zikir, tasbih, zikir, tahmid, zikir, takbir, zikir, afdhalul dzikri fa'lam anna la ilaha illallah. Kalau kami baca Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Aqas, zikir juga itu. Imam Al-Haddad mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis, kumpulkan disebut dengan Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan baca Ratib Al-Haddad, bid'ah, jangan baca Ratib Al-Aqas, bid'ah. Pas dia balik dari umrah, tiba-tiba bawa buku kecil Al-Ahzab Al-Yaumiyah, bacaan doa harian, disusun oleh Al-Qahtani. Aku membaca Ratib Al-Haddad, kau bilang bid'ah. Ya, itu kau baca Al-Qahtani, kenapa tak bid'ah? Ini tak bid'ah karena ini dari Saudi Arabia. Apa bedanya? Al-Qahtani mengambil ayat, hadis dikumpulkan sama. Ada yang disusun oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Hizib Bahar. Bahasa, sholat sunat, baca Quran, zikir, sholat. Makanya ada istilah bubur Asyura. Dulu di kampung Maji, saya di emak sepupu kalau mau Asyura masak bubur ikan santan, ada kacang-kacang. Kemarin saya di Kelantan, Terengganu, ada kue. Ustaz makan Ustaz, kue suwo. Apa suwo nih Pak? Dari Asyura. Orang Melayu payah jadi Asyura, suwo. Kami pun di kampung bubur suwo. Cuman tempat kami bubur, saya bilang, di sini cuma bisa makan kue suwo. Warna hitam, potong-potong makan. Gimana rasanya Ustaz? Macam-macam. Daging kok manis. Daging sapi di blender halus dengan bumbu. Nah, daging tapi manis. So, lain panang, lain lalang, lain lugu, lain ikannya, lain tempat, lain kuliner. Bagaimana menentukan menyikapi perbedaan awal Muharram Indonesia dan Saudi? Apakah kita berpuasa Asyura 10 Maret ikut Saudi atau Indonesia, atau sebaliknya 2 hari tersebut? Abdullah bin Abbas berada di Madinah. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Marwan dikirimlah surat ke Syam Damaskus, dari Madinah ke Damaskus, jadi kurang 1000 kilo ke Syam. Lalu kemudian utusan yang membawa surat tadi pulang dari Syam, pulang ke Madinah. Ditanya sama Abdullah bin Abbas, kalian di Syam puasa hari apa? Hari Jumat. Kami berpuasa di Madinah hari Sabtu. Di Madinah puasa hari Sabtu, di Syam puasa hari Jumat. Pertanyaannya, apakah pernah terjadi perbedaan makna penampakan anak bulan di kalangan salaf? Kenapa tidak? Antara Madinah dengan Damaskus saja bisa berbeda, apalagi rimau panjang dengan Saudi Arabia. Jadi kalau ada orang rimau panjang ngikut kalender Saudi Arabia, di luar nurul.
puasa sehari. Tapi libur panjang hari ini udah tanggal 11. Saya ikut Makkah. Sedangkan zaman Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi salaf, pernah terjadi perbedaan antara Madinah dengan Syam. Iya, tapi kita mengikut Al-Quran. Ayat paling bolong. Ayat tak nyambung itu dah. Paham tak paham? Ikutlah di mana negeri kita tinggal. Di mana kita tinggal ya ikut. Karena perbedaan penampakan anak bulan di setiap negeri tidak sama itu. Seandainya cukup satu aja, pastilah waktu itu Khalifah mengumumkan ikutlah Syam saja. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Tapi buktinya Syam tidak bisa memaksakan Madinah. Padahal sahabat-sahabat Nabi ada zaman itu. Laga wala dirah. Tidak boleh memutarkan diri, tak boleh memutarkan orang. Apakah hadis ini bermakna pada diri sendiri atau pada semua aspek kehidupan? Tidak boleh memutarkan diri sendiri, tembakau. Memutarkan orang lain, asapnya. Lebih bahaya yang merokok atau yang merokok pasif? Merokok pasif lebih bahaya. La darara wala dirah. Semua yang memotorkan diri sendiri, memotorkan orang lain. Apakah ini hanya personal atau keputusan negara? Keputusan negara, keputusan perusahaan, korporat, perusahaan mengurus izin, lalu kemudian dapat izin memotong hutan Riau 100.000 hektar. Di bawah tanah Riau ini ada batang-batang kayu tualang yang sudah kena air selama ribuan tahun, akhirnya jadi tepung. Itu maka tanahnya kalau digali hitam. Kalau musim panas, panasnya minta ampun. Kalau musim hujan, beceknya minta ampun. Itu yang hitam-hitam itu namanya gambut. Gambut terluas di dunia ini di Riau 700.000 hektar di Kabupaten Bengkalis. Itu hutan gambut itu kalau kena cahaya matahari itu panasnya naik ke atas. Macam mana supaya panasnya itu seimbang? Disuburkan Allah Riau ini dengan hutan. Tumbuhlah kayu-kayu dengan daun-daun yang fotosintesisnya bisa 12 jam karena cahayanya beda sama Arab. Di Arab kalau musim dingin kayu mati, daun-daun itu ada kering musim dingin. Di Amerika, Eropa mati. Di tempat kita bisa daun selama 12 bulan. Akhirnya dipotong hutan, digantikan dengan sawit. Sawit mengisap air tanah. Makanya sungai-sungai kecil dulu di kampung kita sekarang jadi air kecil di pasir. Makanya makin panas dia, hutannya dipotong. Sawit mengisap air. Itu keputusan personal pemerintah, korporat, pribadi. Orang beramai-ramai. Nah, sekarang dia ada lagi penanaman pohon. Pegawai-pegawai nanam pohon, polisi nanam pohon, tentara nanam pohon, presiden nanam pohon, dari forest mau buat lagi hutan. Dalam rangka apa itu? Hutan masih sepotong. La dirara. Tak boleh memotorkan diri sendiri, memotorkan orang lain. Apakah merokok termasuk di dalamnya? Kita bahas. Ada saudara saya punya halaqah zikir, tapi mereka selalu minta nasihat dari orang yang dirasuki, konon katanya korin, yang dulunya dia seorang kiai.
Selalu mereka berkomunikasi, zikir bersama, bahkan sampai subuh zikirnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya, jangankan sama jin, sama orang aja saya tidak bisa.